Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20101411111. Jurusan Manajemen, hari atau tanggal Rabu 11 Mei 2022. Kelas A1 pagi. Makul Manajemen Operasi, dosen atau asisten Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang nomor pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, least cost, MODI, dan FAM. Jawaban: metode Northwest Corner (NWC) adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dan peta data matriks. Metode least cost ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil, biaya per unit terkecil. Metode MODI atau faktor penggali multiplier merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Vogel Approximation Method (FAM) adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya, FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga pada menghasilkan nilai yang tidak optimal, mencapai biaya minimal. Pertanyaan nomor 2, jelaskan prosedur menggunakan teknik transportasi NWC, least cost, FAM, dan MODI. Yang pertama, prosedur NWC. 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. 3. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Prosedur least cost. 1. Pilih sel yang biayanya terkecil. 2. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. 3. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. 4. Sesuaikan kembali. Cari total biaya. Prosedur MODI. Sebagian dasar adalah tabel penyelesaian NWC. 2. Setiap tabel dengan pemecahan pertama fleksibel, hitung nilai UI dan VG-nya. Rumusnya CIJ sama dengan UI plus VJ. Untuk baris 1, untuk baris I sama dengan 1. UI sama dengan 0. CIJ sama dengan biaya angkut per unit barang dari daerah asal ke tempat tujuan. 3. Hitung indeks perbaikan IPIJ sama dengan UI plus VJ dikurang CIJ untuk semua kontak bukan basis. Kalau IPIJ 0, pemecahan sudah optimum. Jika belum, lanjutkan ke ketiga. 4. Gambarkan lintasan atau jalur tertutup dari kotak dengan IP positif terbesar. Kotak ini termasuk
kotak ini masuk basis. 5. Beri tanda dan plus. Beri tanda plus dan min secara bergantian pada biaya dari kotak yang membentuk lintasan seperti mode batu loncatan. 6. Variabel dari kotak yang berbeda plus. Ambil nilai terkecilnya minimum. Kotak ini harus keluar basis, sedang nilainya ditempatkan di kotak dengan nilai IP terbesar. Kotak yang masuk basis. 7. Buat tabel baru dan hitung nilai IP kotak bukan basisnya. Kalau semua sudah kurang dari 0, maka pemecahan sudah optimum. Jika belum, ulangi langkah di atas. Prosedur pemecahan dengan FAM. Hitung perbedaan antara dunia biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. 2. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. 3. Dari baris atau kolom yang dipilih pada 2. Tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. 4. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. 5. Ulangi step 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Selanjutnya nomor 3 kita akan mengerjakan. Oke, di sini kita menggunakan metode NWC. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan NWC. Dengan menggunakan metode NWC, sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas, produksi sumber supply, dan atau permintaan tujuan demand. Maka kita mulai dari sisi kiri atas, yaitu dari nilai 54. Di nilai 54 itu ada nilai 110 dan 70. Dari nilai 70 dan 110 yaitu nilai terkecilnya itu adalah 70, maka kita isi 70. Karena biaya transportasinya itu adalah 70, kita coret karena sudah terpenuhi. Dan dari nilai 70 dikurang 110 yaitu adalah 40. Karena nilai transportasinya sudah terpenuhi yaitu 70, di sini kita coret. Selanjutnya dari sisi kiri pojok atas yaitu nilai 50. Karena masih tersisa 40, di sini kita isi 40 dan kita coret sisa 0. Di sini 40 dikurang 120 yaitu adalah 80. Kita isi di sini adalah 80 dan di sini ada 90. 90 kurang 80 yaitu adalah 10. Dan di sini kita coret karena sudah terpenuhi. Di sini kita coret juga karena sudah terpenuhi, di sini juga. Selanjutnya kita bakal isi dari sisi pojok kiri atas lagi yang nilainya masih kosong. Karena di sini tadi masih ada sisa 10, maka kita isi 10 dan di sini sisa kosong. Di sini 60 dikurang 10 yaitu 50. Karena ini nilai 50 dan ini 50, maka di sini 50. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai maksimalnya. Jadi mat
70 dikali 54 tambah 40 dikali 50 tambah 80 dikali 48 tambah 10 dikali 49 tambah 50 dikali 52 sama dengan hasilnya adalah 12.710. Baik, selanjutnya yaitu menggunakan metode least cost. Menggunakan metode least cost yaitu menggunakan dengan cara kita memilih kolom tabel yang paling terkecil di antara nilai yang ada di tabel ini, maka kita akan memilih nilai terkecil. Kita lihat dari kolom ini yang nilai paling terkecil yaitu adalah 47 di nilai kolom. Sedangkan di nilai kapasitasnya yaitu ada 50. Maka kita isi di sini 50. Kita coret sisa 20. Selanjutnya kita lihat lagi nilai terkecil di dalam kolomnya ini yaitu adalah 48. Di sini 90. Oke, dan di sini ada 120. Kita lihat nilai terkecilnya itu adalah 90. Kita isi 90, kita coret 90 dikurang 120 yaitu adalah 30. Selanjutnya kita lihat lagi nilai terkecilnya yaitu adalah 50. Di sini karena permintaannya sudah terpenuhi, kita coret. Sini kita coret. Kita coret lagi 50. Karena di sini masih ada 30, kita isi 30. Dan di sini kita coret 110 dikurang 30 yaitu adalah 80. Selanjutnya nilai terkecilnya itu adalah 52. Dan dinilai 52 itu adalah 80 dan 60. Nilai terkecilnya itu adalah 60. Kita isi 60. Oke, karena habis di sini kita coret sisa 20. Selanjutnya nilai terkecilnya itu adalah 54. Karena di sini masih tinggal 20 dan sini juga tersisa 20, maka kita isi di sini 20. Dan di sini karena permintaannya adalah 70, kita coret. Selanjutnya kita akan menghitung nilai maksimalnya. Jadi (20 dikali 54 ditambah 50 dikali 47 ditambah 30
dikali 50 ditambah 90 dikali 48 ditambah 60 dikali 52 sama dengan hasilnya yaitu 12.370. Selanjutnya kita menggunakan metode FAM. Dengan menggunakan teknik metode FAM, pengerjaan pada metode ini sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Yang pertama kita cari yaitu adalah beda kolom. 52 dikurang 50 yaitu adalah 2. 49 dikurang 48 yaitu adalah 1. 52 dikurang 47 karena nilai terkecilnya itu adalah 47 yaitu adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari yaitu nilai beda kolom. Yang pertama 52 dikurang 49 yaitu adalah 3. 50 dikurang 48 yaitu adalah 2. 54 dikurang 47 yaitu adalah 7. Karena nilai terbesarnya itu adalah 7, maka kita akan fokuskan di 7. Nilai terkecil di antara 54, 61, 47 yaitu adalah 47, maka nilai 50 kita isi di sini. Lalu kita coret 70, sisa 20. Selanjutnya kita di sini habis, di sini sisa 2, sisa 1. Lalu di sini kita jawab. Di sini sisa 3, sini 2, dan di sini 5. Karena di sini masih tersisa 20, maka di sini kita isi 20. Kita coret. Selanjutnya karena permintaan di sini 20 dan di sini 120, karena di sini sudah ada nilai 20, kita coret di sini sisa 90. Lalu di sini 90 karena nilai 90 lebih kecil daripada 120. Kita coret 20, 120. 120 dikurang 90 yaitu adalah 30. 30. Jadi di sini kita isi 30. Karena permintaan di sini sudah terpenuhi sebesar 110, kita coret, dan di sini kita coret lagi. Di sini kita coret lagi karena sudah terpenuhi. Selanjutnya permintaan yang di sini, karena di sini masih 90 dikurang 30 yaitu adalah 60. Sini 60. Karena di sini sudah terpenuhi, kita coret. Dan di sini juga kita coret. Maka kita akan mencari nilai akhirnya yaitu
20 dikali 54 tambah 50 dikali 47 tambah 90 dikali 50 tambah 30 dikali 48 ditambah 60 dikali 49 sama dengan, maka hasilnya yaitu adalah 12,310. 4. Silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Jawaban saya, pembicara dalam video tersebut adalah Dia Armeliza. Judul dari video tersebut adalah Manajemen Operasi Bab 4, Peramalan Heather Render. Uraian saya mengenai video tersebut adalah terdapat berbagai macam tipe peramalan yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan permintaan. Dan selanjutnya saya juga mengetahui bagaimana cara pendekatan peramalan runtun waktu, mengukur kesalahan peramalan, proyeksi, kecenderungan, dan yang terakhir peramalan dalam sektor jasa. Sekian jawaban saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.